Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Sapri dengan nomor NIM 2108202014. Saya di sini akan melaksanakan atau mengerjakan tugas dari mata kuliah Maqasid Syariah tentang puasa. Assalamualaikum. Bismillah. Saya di sini akan menjelaskan tentang puasa, maksud daripada puasa. Puasa itu berasal dari kata as-saum. Maknanya itu secara bahasa yakni al-imsak atau menahan. Adapun maknanya secara istilah adalah huwa ta'budullaha ta'ala bil imsaki biniyatin anil akal wa syarab wa sairul mafturat min tulu'il fajri thani ila al-ghurubi syamsi min syakhsun makhsusun bisyurutin makhsusatin, yakni huwa ta'budullah, yakni ibadah kepada Allah Ta'ala bil imsaki biniyatin, dengan menahan disertai niat, an aklil menahan daripada makan, wasyarab minum, dan sairul mafturat dan menahan dan seluruh pembatalan daripada yang membatalkan puasa, min tulu'il fajr tsani ilal ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, min syakhsin makhsusun, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, min syakhsun makhsusun bisyurutin makhsusatin, dengan syarat-syarat yang tertentu, yakni maknanya secara istilah seperti itu. Puasa yakni yang pertama ini adalah puasa beribadah karena Allah Ta'ala yang disertai niat, yaitu niat karena Allah Ta'ala. Dan maknanya yang kedua itu menahan diri dari makanan, minum, dan seluruh pembatalan puasa, itu tidak melakukan pembatalan puasa tersebut sebagaimana akan datang rinciannya. Yang ketiga itu maknanya itu dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Waktu, kalau kita bilang itu waktu sholat subuh lah, waktu sholat subuh sampai masuknya sholat maghrib gitu. Dan yang keempat adalah maknanya itu ini maksusun, yang dilakukan oleh orang-orang yang tertentu, yaitu maksudnya itu adalah orang-orang muslim balik, berakal, mampu, dan mukim, dan tidak memiliki penghalangan. Maksudnya itu kayak orang yang kalau penghalang itu mungkin yang nggak ada uzur lah, atau kayak misalkan perempuan yang haid, sebagaimana akan datang penjelasannya lebih dan orang-orang yang perempuan yang haid atau uzur lah, semacam sakit, nggak bisa puasa. Dan maknanya yang kelima itu maksusun bisyurutin maksusatin, dengan syarat-syarat yang tertentu. Maksudnya itu syarat-syarat puasa yang menurut syariat gitu, yang sudah memang jelas beberkan syarat-syarat puasa ini seperti apa. Dan hukum puasa di sini, hukum puasa di bulan Ramadan itu salah satu rukun Islam dan hukumnya itu wajib.
berdasarkan dalil Al-Qur'an yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa likabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yakni maknanya daripada kewajiban dari bulan puasa. Kewajiban daripada bulan puasa. Ini adalah salah satu dalil tentang kewajibannya bulan puasa. Maknanya itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu itu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ama itu sebagaimana alal ladzina diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu la'allakum tattaqun, agar kamu itu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, dalam beberapa hari yang telah ditentukan. Kana minkum maridan ala safarin, maka siapa yang di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka diwajibkan, maka sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Maksudnya itu adalah kalau dalam sakit atau perjalanan dia tidak bisa puasa, ya setelah bulan Ramadan dia bisa menggantikannya sebanyak yang dia batalkan. Apa tadi sampai mana? Ukhor yang lainnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, yakni maksudnya itu adalah mungkin kayak orang lansia atau orang-orang tua, itu maksudnya orang yang sakit, orang yang sedang di perjalanan, yang diharapkan memang dia orang sakit yang susah untuk tidak bisa, harus makan gitu, harus minum, itu yang tidak diwajibkan untuk berpuasa lah, dibolehkan untuk tidak berpuasa, yakni itu yang memang dia tidak mampu untuk berpuasa. Fidyatun yutikunahu fidyatun, dan dia itu diwajibkan untuk membayar fidyah. Jika dia memang tidak bisa membayarnya di lain waktu, ya sudah, bayar fidyah saja. Memberi makan orang miskin setiap 1 hari puasa yang ditinggalkannya. Nih, bayar fidyahnya itu yaitu memberi makan orang miskin, terus setiap 1 hari yang dia ditinggalkannya. Jadi misalnya dia berapa hari, 2 hari itu selama 2 hari dia ngasih makan orang miskin, fakir miskin. Syahrul Ramadan barang siapa dan anakku menjalankan kewajiban. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Dan bulan Ramadan bulan yang di dalamnya itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Faman syahida minkum syarhal falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Karena itu di antara kamu itu hadir, maksudnya itu di negeri tempat tinggalnya, di bulan itu, di bulan puasa, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Orang yang mukim itu harus berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan boleh berbuka, maka wajiblah baginya lalu dia itu berbuka. Misalkan dia sakit atau dia dalam perjalanan terus dia buka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Di hari setelah bulan Ramadan ia harus menggantinya. Kalau menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaan bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan, dan hendaklah kamu menggantungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Hadakum wa la'allakum tashkurun, bertunjuk dan semoga kamu itu bersyukur. Jadi maksud daripada di sini harus mengganti puasa selama beberapa hari. Dia nggak puasa misalkan 3 hari, ya dia ganti setelah bulan Ramadan, dia ganti 3 hari. Diberi kemudahan oleh Gusti Allah untuk menggantinya di lain waktu yang memang fisiknya kuat, sehat, walafiat, dan mampu untuk mengerjakan puasa. Hikmah atau maksud daripada puasa ini mengandung hikmah atau manfaat. Salah satunya itu puasa ini adalah salah satu sarana untuk bertakwa. Yang kedua itu puasa itu adalah sarana untuk kita mensyukuri nikmat. Dan yang ketiga itu adalah puasa melatih diri untuk mengekang jiwa, untuk menahan jiwa, melembutkan hati dan mengendalikan syahwat. Jadi bukan hanya menahan lapar dan minum, akan tetapi kita harus mengendalikan syahwat, mengendalikan hawa nafsu, dan bersabar untuk agar melembutkan hati. Dan yang keempat itu puasa itu untuk memfokuskan hati untuk berzikir dan berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah. Kelima itu puasa menjadikan orang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah kepadanya. Dan yang keenam, puasa memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang miskin. Dan yang ketujuh, puasa menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah manusia. Yang ke-8, puasa melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut, karena dalam sekaligus yaitu sabar menghadapi kesulitan dan sabar dalam menjalankan perintah Allah. Hikmah puasa terbesar yakni penghambatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan peneladanan kepada Rasulullah SAW.